Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film horor yang sedang viral, yaitu The Nun 2. Film ini merupakan sequel dari film pertama dan akan menceritakan tentang Suster Irene yang kembali harus berhadapan dengan sosok entitas jahat, yaitu Valak. Jika kalian belum menonton film The Nun 1 sebelumnya, silakan klik link di bawah karena saya sudah merangkum seringkas dan serinci mungkin agar teman-teman bisa paham dengan alur ceritanya. Bagaimana keseruan film The Nun 2 ini? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka di Prancis tahun 1956, diawali dengan memperlihatkan seorang anak altar bernama Jacques yang diperintah oleh pendeta untuk mengambil minuman anggur di ruang bawah tanah. Setibanya di bawah tanah, ia merasakan kehadiran dari suatu makhluk dan secara mengejutkan botol wine tersebut pecah. Ia pun kembali dan melaporkan pada pendeta bahwa ada orang di dalam sini sehingga mereka berdua pergi untuk memeriksa. Mereka pergi mencari ke dalam gereja dan tidak ada apapun di sana. Di sana sang pendeta. Akhirnya sang pendeta tewas terbakar disusul dengan kepergian seorang pria dari gereja tersebut. Di sisi lain, beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Valak dari biara Seykarta sebelumnya, ia kini kembali bertugas menjadi biarawati dan hidupnya kini menjadi damai. Di tempat yang baru ini, Suster Irene berteman dengan seorang suster lain bernama Debra. Debra ini dikenal sebagai seorang biarawati yang sering melanggar aturan dan kerap menyusahkan kepala biara. Dan pemimpin biara bercerita mengenai kejadian seorang suster yang berhasil mengalahkan sosok iblis yang ada di biara Seykarta dengan cara memberikan iblis itu darah Kristus. Yang kita tahu bahwa suster itu adalah Suster Irene. Di sisi lain, di sebuah sekolah asrama di Prancis juga, mungkin kalian masih ingat dengan Maurice yang dulunya pernah membantu Suster Irene dalam kasus biara Seykarta. Di sini, Maurice bekerja sebagai tukang kebun dan ia berteman baik dengan seorang murid bernama Sophie. Dan Sophie ini kerap dirundung oleh para anak-anak lain dan Maurice selalu membantu dan melindunginya. Lalu, seorang kurir yang akan mengantarkan makanan ke tempat tinggal Maurice, namun ia melihat Maurice kejang-kejang yang lalu dan di malam itu pun, Suster Irene juga bermimpi tentang Maurice yang kerasukan. Pada akhirnya, berita tentang kematian seorang pendeta yang terbakar itu sampai ke Vatikan dan Vatikan akhirnya turun tangan yang lalu mereka meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pendeta tersebut. Suster Irene awalnya menolak karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma. Namun, tidak ada siapapun yang masih hidup bisa mengalahkan Valak selain dirinya. Sehingga Suster Irene terpaksa menerimanya. Singkat cerita, Suster Irene berangkat ke Prancis tanpa ia tahu. Ternyata Suster Debra juga ikut dengannya tanpa sepengetahuan pihak biara. Suster Debra ini ingin melihat mukjizat dan percaya kembali pada imannya. Ia mau mengikuti Suster Irene dalam melenyapkan roh jahat. Dengan begitu, ia bisa menemukan kembali imannya. Scene kembali ke Sophie yang didatangi oleh teman-temannya yang membulinya, yang lalu mereka mengajak Sophie bermain permainan menantang iblis. Lagi-lagi Sophie dikerjai saat dirinya menatap kaca patri lebih lama yang di sana terlihat gambar kambing. Sementara mereka semua pergi meninggalkan Sophie di kapal tersebut. Sophie yang ketakutan diganggu oleh bayangan Valak. Namun untungnya ada Maurice yang membukakan pintu.
Kembali ke Suster Irene yang baru saja tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pendeta terbunuh. Di sana mereka mulai mencari petunjuk. Di sana juga suster gereja setempat memberitahu kalau ada seorang anak yang melihat kejadian kematian pendeta sebelumnya. Suster itu juga mengatakan kalau ada seorang tukang bersih-bersih yang baru saja keluar dari tempat ini dan ia bernama Maurice. Suster Irene tersadar kalau roh itu alias Falak yang berhasil memasuki tubuh Maurice. Suatu ketika, Sophie selalu merasa aneh pada Maurice. Ia selalu melihat Maurice selalu tiba-tiba mematung sendiri. Setelah itu, Sophie mendengar suara panggilan dari ibunya yang berasal dari lantai atas. Lantas Sophie pergi mengeceknya, namun ia tidak menemukan siapa di sana dan malah mendapatkan gangguan dari Falak. Di sisi lain, Suster Irene berpapasan dengan Jacques yang lalu menanyakan apa yang terjadi pada malam itu di mana pendeta terbunuh. Namun, Jacques enggan membahasnya dan kabur dan malah bertemu dengan Falak. Di sini pun, Suster Irene mendapatkan petunjuk tentang apa yang dicari si Falak. Sin kembali ke asrama, Madam mendengarkan suara sesuatu dari kapel dan saat mengeceknya, ternyata itu adalah Maurice yang menjedotkan kepalanya ke pintu kapel. Setelah Maurice pergi, ia mendengar suara seorang anak yang berasal dari kapel sehingga ia memberanikan diri untuk mengeceknya. Madam kini mendapatkan gangguan dari roh halus yang berwujud anaknya yang sebenarnya sudah mati, yang lalu seketika menyerang Madam sampai tewas. Suster Irene pun tersadar. Ia mengetahui kalau Falak masih bersarang dan merasuki tubuh Maurice, dan si Falak ini merupakan dalang dari meninggalnya beberapa tokoh penting gereja dan selalu berpindah-pindah. Dan Falak ternyata mengincar sesuatu yang berada di sekolah asrama. Lalu Suster Debra memberikan sebuah rosario dari sang pendeta yang terbunuh sebelumnya. Dan rosario itu diberikan oleh Jacques. Dalam rosario itu pun ternyata ada petunjuk yang sangat penting, sehingga mereka memutuskan pergi ke rumah arsip Katolik untuk mencari tahu makna simbol yang terdapat di rosario itu. Di sisi lain, ibunya Sophie yang bernama Kate melihat pintu kapel terbuka. Ia pun segera masuk mengeceknya dan ia terkejut melihat Madam yang telah tewas. Maurice yang sedang mencari Sophie, ternyata Sophie sedang bersembunyi dan berkata kalau ada yang aneh dengan asrama ini. Ia pun berkata Madam tidak pernah memasuki kapel dan selalu mengunci tempat itu, dan pasti ada sesuatu di tempat ini yang membuat Madam masuk ke kapel. Singkat cerita, Suster Irene tiba di sebuah arsip Katolik. Kepala arsip itu mengatakan bahwa simbol itu merupakan simbol keluarga dari Saint Lucy. Dia tewas dibunuh, namun sebelum dibunuh, kedua matanya dicongkel. Kedua mata Saint Lucy inilah yang dicari oleh Falak supaya ia bisa mendapatkan kekuatan lebih besar. Dan kepala arsip itu berkata, kini mata itu berada di sebuah sekolah asrama yang merupakan asrama di mana Sophie dan Maurice berada. Saat di asrama, Maurice, Sophie, dan Kate di malam hari dengan berdansa bersama. Tiba-tiba Maurice terjatuh dan terlihat di lehernya ada tanda salib terbalik. Mereka kabur dari ruangan itu dan berpapasan dengan Suster Irene. Suster Irene lantas meminta Kate dan Sophie untuk menjauh dari Maurice, karena penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maurice yang dirasuki oleh Falak. Namun, Maurice berubah menjadi jahat. Ia segera menuju ke tempat di mana mata Saint Lucy berada. Suster Irene dan Suster Debra segera menghentikan Maurice dengan membuatnya pingsan. Begitu selesai mengikat Maurice, mereka segera bergegas ke kapel dan mulai mencari keberadaan kedua mata Saint Lucy. Sophie teringat akan mata kambing yang bersinar di kaca. Sinar itu lantas menuju ke tempat di mana benda suci itu berada. Dan akhirnya sepasang mata Saint Lucy itu ditemukan.
Di sana, mereka mendapatkan berbagai macam gangguan yang di sisi lain Maurice menyerang Suster Irene untuk mendapatkan mata tersebut dan Sophie membawa kabur mata itu dengan diiringi para siswi terjebak di dalam ruangan yang menuju ke kamar Madam. Sophie yang bersembunyi, namun Maurice mengetahui keberadaannya. Dengan kekuatan mata itu, Sophie berhasil kabur. Sophie yang hampir terjatuh dari atap dan siswa lain berhamburan dikejar para hantu. Sophie memberikan mata itu ke Suster Irene dan mereka berhasil melumpuhkan Maurice. Namun tiba-tiba Maurice bangkit lagi dan berhasil mendapatkan mata itu. Dan si Palak pun mendapatkan kekuatan dari mata dan ia berhasil mengalahkan Suster Irene. Dan pada akhirnya Suster Irene dapat lepas dari genggaman Palak. Di sana terdapat banyak sekali anggur. Di sini Suster Irene berdoa bersama mengubah anggur yang ada menjadi simbol darah Kristus, di mana hal itu menjadi senjata kuat untuk mengalahkan si Palak. Palak pun kini berhasil dikalahkan dan anak-anak siswi berhasil selamat dan Maurice juga berhasil pulih kembali. Dan Maurice kini akan tinggal bersama Sophie dan Kate di sekolah asrama ini. Kehidupan mereka kembali seperti semula, namun Suster Irene masih merasakan sesuatu yang mengganggunya. Di akhir cerita film ini, terlihat Ed dan Lorraine yang menerima telepon dari Pastor Gordon yang meminta bantuan. Dan film pun selesai.